Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Ya, video ini saya berikan khusus untuk anak-anak yang belum tidak ikut KBM online. Nah, mungkin melalui video ini kalian bisa mendengar penjelasan saya, bisa menonton dan mendengar penjelasan saya, sehingga apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lihat di modul mungkin Anda bisa mengerti. Maka melalui video ini saya minta dengar baik penjelasan saya berkaitan dengan materi agama Katolik, materi pendidikan agama Katolik untuk semester ini. Kita akan berbicara tentang gereja dan dunia. Untuk materi bab 1, gereja dan dunia. Oleh karena itu, bagi adik-adik yang belum mengikuti KBM online, mungkin karena keterbatasan paket, tidak sempat mengikuti kegiatan daring, KBM daring, maka melalui video ini saya buat supaya kalian mendengar penjelasan saya. Mungkin kalau ada tugas-tugas yang saya berikan kepada kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jadi khusus untuk teman-teman yang tidak mengikuti KBM daring, tolong simak baik penjelasan saya berkaitan dengan materi pertama, yaitu gereja dan dunia. Silakan kalian nonton di YouTube SMA Katolik Sin Petrus Kebubak. Buka YouTube. Video ini saya akan bagikan lewat YouTube dan kalian bisa mendengar, mencatat hal-hal yang saya sampaikan dan tugas-tugas juga yang saya sampaikan. Kemudian jangan lupa klik like dan juga subscribe di tombol YouTube kalian masing-masing, dan juga bisa bagikan kepada teman-teman supaya mendukung perkembangan sekolah kita, karena ini adalah YouTube sekolah untuk mempromosikan tentang sekolah kita di tengah masyarakat. Ingat pesan saya terakhir, pesan saya selalu jaga jarak, selalu mencuci tangan, selalu memakai masker agar kita bisa terhindar dari virus corona. Demikian beberapa penjelasan saya. Mari kita mulai dengan materi pertama. Oke, kita mulai dengan materi pertama. Materi pertama tentang gereja dan dunia. Nah, kita lihat tentang gereja dunia, ada beberapa subpembahasan. Subpembahasan yang pertama yang kita akan pelajari adalah permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Kemudian subpembahasan yang kedua tentang hubungan gereja dan dunia. Kemudian yang ketiga tentang ajaran sosial gereja. Oke, kita langsung pada subtema pertama, permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. Nah, kita lihat tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya adalah memahami tentang hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Nah, indikator yang harus kita capai, yang kita harus capai adalah pertama, mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian mengemukakan alasan terjadinya persoalan-persoalan pokok yang dihadapi manusia dunia dewasa ini. Kemudian menjelaskan bagaimana gereja terlibat dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Kemudian kompetensi keterampilan, membuat refleksi atau doa hubungan gereja dengan dunia agar dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Melakukan indikator kompetensinya adalah melakukan tindakan-tindakan nyata di lingkungan kita
untuk menunjukkan dan menunjang terlaksananya ya kegiatan membangun masyarakat yang lebih adil, damai, dan pelestarian lingkungan alam. Artinya tindakan-tindakan nyata yang harus kita tunjukkan, yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikut. Tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik mampu menunjukkan rasa bersyukur atas hubungan gereja dengan dunia sehingga dapat terlibat dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menampilkan perilaku bekerja sama, mengembangkan keterlibatan gereja dalam kegembiraan dan keprihatinan dunia. Ini tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai di dalam materi pembelajaran kali ini. Sekarang kita lihat ini gambar ini. Silakan perhatikan gambar ini. Ya. Silakan perhatikan gambar ini. Kira-kira masalah-masalah apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah, ini adalah masalah-masalah yang terjadi, yang sering terjadi, bahkan yang kita rasakan saat ini, terutama virus corona yang dampaknya sangat luas yang dirasakan oleh dunia saat ini. Kira-kira ketika Anda melihat Anda bisa mengetahui, mengidentifikasi mungkin selain masalah-masalah ini juga masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan sekitarmu. Kira-kira masalah apa saja? Silakan kalian pelajari, silakan kalian mengidentifikasi, dan yang berikut adalah ini tugas. Dari gambar yang kalian amati, kira-kira dalam pemahaman kalian kira-kira masalah apa yang terjadi. Nanti tugas kalian dikirim lewat WA group, dikirim chat pribadi, tulis nama, kira-kira sehingga saya bisa memberikan penilaian. Kemudian apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Penyebabnya apa? Anda bisa menguraikan sedikit. Penyebabnya apa? Apa yang menjadi akar persoalan sehingga masalah tersebut terjadi? Atau mengapa persoalan-persoalan itu bisa terjadi dalam masyarakat? Anda bisa menguraikan secara dalam pemahamanmu kira-kira masalah-masalah apa itu yang terjadi. Nah, sekarang dari masalah-masalah yang kalian uraikan, yang kalian kira-kira solusi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda menuliskan pertama itu mengidentifikasi masalah, kemudian apa yang menyebabkan masalah itu terjadi, apa yang menjadi akar persoalannya, dan solusinya untuk mengatasi masalah itu. Solusi untuk mengatasi masalah itu. Nah, jadi adik-adik, kalau kita melihat permasalahan yang terjadi di saat ini, tentu banyak masalah-masalah yang kita alami, yang kita rasakan. Bahkan di dalam lingkungan kita sendiri ada banyak masalah yang terjadi. Bisa saja masalah di lingkungan dalam keluarga, itu adalah sebuah persoalan. Ada masalah sosial. Di dalam masyarakat ada terjadi perkelahian, ada terjadi permusuhan, ada terjadi pembunuhan, ada terjadi peperangan, perang saudara yang terjadi, yang kita lihat sendiri, yang kita saksikan sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira masalah-masalah itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ini persoalan-persoalan yang terjadi di dunia saat ini. Nah, dan ini juga menjadi keprihatinan gereja saat ini. Dengan adanya masalah-masalah ini menjadi keprihatinan gereja. Kita sebagai anggota gereja yang sudah menerima baptisan, yang sudah dibaptis, sudah dimeteraikan oleh Allah, kita juga harus memiliki sikap keprihatinan.
Tuhan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Kita harus menjaga dan melestarikan alam lingkungan yang ada di sekitar kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak menjaga, maka yang ada adalah terjadi persoalan, masalah. Nah, masalah terjadi bukan karena apa? Masalah terjadi itu karena ulah kita manusia. Ulah kita manusia ya, yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menggunakan, yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji sehingga menyebabkan terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor. Ini juga mungkin karena kita juga ya menebang pohon secara sembarangan, ya, menebang pohon secara bersembarangan, tidak bertanggung jawab, ya. Akibatnya hujan datang, tanah itu menjadi longsor, ya. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu terjadinya banjir. Dunia ini ya, kalau kita merasakan dunia ini sedang sakit, dunia ini sedang sakit. Nah, siapa penyebabnya? Marilah kita merenung, bertanya pada diri sendiri, bertanya pada diri sendiri. Nah, kira-kira solusinya apa supaya bisa terhindar? Solusinya ada banyak. Kita yang pelaku, yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, kita juga adalah sebagai solusi dari sebuah permasalahan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadi masalah. Itu adanya faktor kemiskinan. Ya, orang mencuri, ya, karena malas bekerja, dia pergi mencuri. Ya, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, dan soal budaya. Masalah itu terjadi karena adanya ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Ya, ada ketidakadilan, ada masalah ya yang disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang membuat korban adalah masyarakat kecil. Bahkan kita juga mungkin menjadi korban dari masalah itu. Dan bahkan juga kita sebagai pelaku di dalam masalah itu. Ya. Yang berikut, kita lihat di dalam ajaran kitab suci. Di dalam ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang keadilan, perdamaian, dan lingkungan alam. Kita baca dalam teks kitab suci. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, silakan Anda membaca teks kitab suci ini, kita melihat bagaimana berkaitan dengan ketidakadilan, ketidaktentraman yang terjadi di dunia saat ini. Dengan persoalan-persoalan yang kita alami saat ini, mungkin dengan lewat bacaan ini menjadi sebuah bahan refleksi kita dalam membangun dunia yang aman dan damai. Mungkin saat ini kita dibutuhkan sebagai garam dunia, terang dunia. Mungkin saat ini kita adalah sebagai orang yang menjadi cahaya bagi dunia. Kita menjadi orang yang mampu menyelesaikan sebuah persoalan. Kita menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Silakan membaca dan merenungkan teks ini dengan beberapa pertanyaan. Ya, ini Matius 13 sampai 16. Silakan menjawab beberapa pertanyaan ini. Tugas-tugas ini dikirim lewat chat pribadi. Ya. Tugas pertama, kedua, ketiga itu tersendiri. Ya. Rumuskan sebuah pesan kitab suci tentang berkaitan dengan damai dan keadilan. Yang kedua adalah inspirasi apa yang dapat kita peroleh dari kitab suci untuk memperjuangkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan adil.
Manakah hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam membangun masyarakat yang damai dan adil. Kemudian terakhir, tugas keempat itu tersendiri, yaitu Anda membaca teks kitab suci, ada kalimat, kamu adalah garam dan terang dunia. Dari perikop tersebut, Anda membuat sebuah refleksi tertulis dengan pertanyaan penuntun. Sudahkah saya menjadi garam dan terang dunia di dalam keluarga? Anda membuat sebuah refleksi secara tertulis, minimal 2 halaman. Anda duduk tenang, baca dulu kitab sucinya, kemudian Anda merefleksikan. Lihatlah kembali dalam pribadimu, kira-kira sudahkah saya menjadi garam? Ya, misalnya saya sebagai peserta didik, sebagai anak sekolah, sudahkah saya menjadi garam bagi bapak mama? Sudahkah menjadi cahaya bagi keluarga, bagi teman-teman, dan bagi masyarakat di sekitar saya? Anda membuat self-refleksi, dan di dalam refleksi itu Anda menuliskan niat-niat yang Anda harus buat, yang Anda harus lakukan, niat-niat apa ke depan, janji-janji apa ke depan, menjadi hal yang engkau lakukan, yang engkau buat, tindakan nyata, membuat sebuah refleksi. Kemudian kita lihat tentang berbagai macam persoalan yang terjadi dalam dunia. Ada ketidakadilan, yang miskin menjadi miskin, yang kaya tambah menjadi kaya. Kita sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, kita harus turut aktif dalam menentang ketidakadilan yang terjadi di dunia saat ini. Kita sebagai pelopor perdamaian, ketentraman di dalam keluarga, di dalam masyarakat, bahkan dalam hal yang lebih luas lagi adalah dalam negara atau bangsa saat ini. Ini adalah tugas kita sebagai anggota gereja. Di dalam ajaran gereja, di dalam Gaudium et Spes, artikel 26, di situ dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, merupakan keprihatinan gereja. Jadi dalam ajaran gereja itu juga sudah ada bagaimana peranan gereja di dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Lebih jelas lagi silakan baca di modul yang saya kasih, yang saya kirim lewat WA Group. Silakan baca dan pahami tentang ajaran-ajaran gereja. Kemudian tugas-tugas yang ada dalam modul itu silakan kerjakan berkaitan dengan masalah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Demikian penjelasan saya berkaitan dengan materi ini. Nanti video berikutnya materi berikutnya tentang bagaimana hubungan antara gereja dan dunia. Mungkin materi pertama kali ini berkaitan dengan permasalahan yang ada di dunia saat ini, dan pertemuan berikut adalah tentang hubungan gereja dan dunia. Demikian penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kalian silakan pelajari sendiri dan carilah di internet yang berkaitan dengan materi agama, yang berkaitan materi ini. Kalaupun ada hal-hal yang kalian tidak mengerti, kalian bisa chat lewat WA, tanya kepada saya, Kemudian bisa juga waktu KBM online untuk kita saling diskusi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia saat ini. Kemudian juga terakhir pesan saya untuk adik-adik, jangan lupa berdoa. Sekali lagi, jangan lupa berdoa. Mintalah kekuatan kepada Tuhan agar segala persoalan yang kita hadapi Tuhan boleh menjauhkan dan juga
kita juga selalu memasrahkan kehendak kita kepada Tuhan agar masalah-masalah ini bisa hilang, terutama virus corona, sehingga kita boleh berkumpul kembali di sekolah untuk kita bertatap muka. Jadi berkaitan dengan materi permasalahan di dunia saat ini, saya memberi kesimpulan bahwa yang pertama, masalah itu terjadi bukan karena terjadinya sendiri, tetapi karena ulah kita manusia yang tidak bertanggung jawab. Masalah yang kedua itu bisa terjadi karena apa? Ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Yang miskin terhadap miskin, yang kaya terhadap kaya. Sehingga yang ada adalah terjadinya pencurian, terjadinya perampokan, sehingga yang merasakan dampaknya adalah kita sendiri. Ya. Mungkin juga karena kita malas dalam bekerja. Kalau kita malas dalam bekerja, maka yang terjadi adalah adanya pencurian. Ya. Orang yang malas, dia tidak akan makan. Bagaimana dia makan? Dia pasti curi. Nah, itu persoalan. Oleh karena itu, silakan Anda pelajari baik materi itu, modul yang saya kasih, dan tugas itu kirim, ya saya menunggu besok dan lusa untuk ya dikirim lewat pribadi, chat lewat WA pribadi. Kemudian yang berikut pesan saya terakhir, minta ya kalau pulsa paket tidak ada, minta di orang tua. Ya, isikan pulsa paket supaya KBM, kegiatan belajar mengajar, bisa tetap berjalan. Saat ini semua guru-guru sedang melakukan kegiatan belajar mengajar online. Itu saja, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Salam.